Pulo si Ohekto mondong hai. Hah? Coba itu miu. Kamera. Mau ambil. Ada yang ambil. Dalam berapa? Pagi ini lagi menanam nilam ini sebagai cadangan bibit, karena bibit susah dicari, maka kita melakukan pembibitan dulu. Jadi penanaman dalam rangka persiapan untuk bibit di lokasi-lokasi lainnya. Jadi kita persiapkan bibit ini sekitar ya 4 hektar untuk menanam di sini, 2 hektar setengah di tempat lain juga 1,5 hektar, jadi 4 hektar untuk bibit, karena kita mau menanam besar-besaran nilam. Jadi mengajarkan keluarga, mengajarkan teman-teman bertani nilam di kondisi lahan yang kosong, kita manfaatkan daripada jadi hutan, kita manfaatkan, karena nilam ini adalah kategori tanaman yang tahan dan insya Allah kurang hamanya. Babi, tikus insya Allah dia tidak ganggu. Makanya semua lahan-lahan yang ada di Konsel, semua lahan-lahan masyarakat gunakan, karena harga nilam, jangan pusing dengan harga yang sekarang lagi turun, karena turunnya harga nilam itu ada 2 hal penyebabnya. Pertama, usia pemanenan yang mestinya 5-6 bulan sampai 7 bulan baru panen, masyarakat sekarang menanam panen di usia 3-4 bulan sudah panen. Sementara karena dengan alasan tanamannya subur, karena ada pupuk, ada perlakuan yang bagus, subur, dia panen. Padahal dipanen di usia 3-4 bulan itu tanaman nilam ternyata pH-nya tinggi, di atas 31 pH atau sampai 33 tidak laku harganya, nilam jati anjlok. Oleh karena itu petani harus lebih sabar menunggu usia panen. Yang kedua, penyulingan. Penyulingan yang tadinya sampai 13 jam, sekarang orang menyuling hanya di 8-9 jam sudah selesai. Sementara minyaknya belum maksimal keluar, sehingga yang kita edukasi sekarang bagaimana petani kembali bertani dengan mengikuti pola, mengikuti sistem yang benar supaya hasilnya bisa maksimal. Penanaman ini kita pakai jarak 1 meter kali 30 cm. Jadi 30 atau 25 cm kita pakai jarak antara, tapi jarak baris kita pakai jarak 1 meter. Kita ini baru pemula. Kenapa begini? Belum bersih sekali. Ini sebelum dibuka tutupnya nilam, insya Allah kita semprot rumput lagi supaya rumputnya dipastikan sudah terkena racun rumput. Insya Allah kita akan pakai ronduk. Begitu sudah mati rumputnya, kita buka tutupnya, insya Allah sampai panen kita sudah tidak ada penyemprotan lagi. Oke guys. Yang kecil ini
mengatur jarak tanam untuk memastikan daunnya nanti tuh bisa bertemu antara tanaman sebelah dan kiri dan kanan. Nah, insya Allah kalau tanamannya bagus, insya Allah bisa bertemu. Begitu bertemu, insya Allah berarti sudah dekat-dekat panen itu, bos. Pesan kepada semua saudara-saudara saya yang ada di Konawe Selatan dan di Sulawesi Tenggara pada umumnya, jangan lagi ada cerita lahan kosong, jangan lagi ada cerita lahan terbengkalai, karena sekarang harga porang, harga nilam itu insya Allah bernilai, sehingga tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang terbengkalai kita manfaatkan. Apatah lagi kita berpikir mau menjual tanah. Hari, waktu berjalan, manusia bertambah terus. Sehingga yang perlu kita jaga adalah bagaimana keberlangsungan hidup kita, bagaimana anak cucu kita kalau kita selalu menjual tanah. Karena kalau kita selalu menjual tanah, kita tidak akan pernah mewariskan sejengkal tanah kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, pesan saya kepada saudara-saudara saya, jangan lagi berputus asa bahwa bertani itu adalah pekerjaan yang membuat kita tidak punya masa depan. Tetapi bertani adalah insya Allah masa depan itu amat cemerlang. Ada istilah sekarang, uang harum. Uang harum itu apa? Dari nilam. Ada lagi orang yang bilang uang bergetah. Apa itu uang bergetah? Dari porang. Jadi sekarang waktunya kita bertani. Bertani itu bukan hanya bertani sawah, tanam jagung, tanam kakao, tanam sawit. Tapi uniknya ini tanaman nilam dan tanaman porang. Tapi khusus kita ini tanaman nilam. Ditanam di sela-sela tanaman apa saja bisa tumbuh. Di bawah kelapa bisa tumbuh. Di bawah pohon kakao bisa tumbuh. Bahkan di bawah tanaman jati pun bisa tumbuh. Dengan catatan jangan berair. Yang kedua, tanaman selagi masih kecil bisa kita tanam, atau jarak tanam yang luas masih bisa kita manfaatkan lahan. Oleh karena itu, semua tanah kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita manfaatkan untuk bernilai ekonomis. Oke guys.